ternyata daging babi atau babi itu memang cocok untuk direndang gitu. On air kita bicara dari babi Ambo ini, apakah nggak ada hidden agenda untuk menggerus kelezatan dan keterpopuleran randang Padang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Ngopi Toat, ngobrol pintar bareng Toat di warung kopi naik kelas Padang. Hari ini Ngopi Toat mengangkat tema yang lagi hit, lagi tren, yaitu babi Ambo, rendang babi yang viral berjadi-jadi di berbagai platform media sosial, sehingga itu 3 hari belakang ini kata Minang dicari di Twitter itu mendapat peringkat cukup bertengger di peringkat 5 besar karena ulah itu juga, yaitu babi Ambo. Sore ini kita akan mengupas efek, mudarat, manfaat, apapun lah terkait dengan yang viral itu bersama Bu Dr. Wirdaningsih. Beruntung Ngopi Toat sore ini bisa mencuri waktu Bu Dokter ini. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Beliau adalah dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang dan juga pemerhati kuliner khas Minangkabau, dan juga punya buku Antropologi Kuliner. Yang kerja Ibu ini saya juga pernah mengikuti beberapa kali di Facebook tentang mencari, mengelilingi Sumatera Barat terkait dengan rendang itu. Kita mulai ya, Bu? Ya, siap. Apa sih yang membuat babi Ambo itu viral luar biasa, Bu? Ini kan hanya sebuah sepele, hanya sebuah makanan, sehingga semua ada pro kontra, tapi saya lebih banyak mengikuti yang kontra karena saya orang Minang. Yaitu berapa tokoh sampai Gubernur Sumbar pun sudah membuat kecaman-kecaman yang dikeluarkan di berbagai media. Dan kabar terakhir, tempat usaha dari babi Ambo itu pun sudah ditutup kabarnya, bahkan sudah dilaporkan ke Polsek. Tapi terlepas dari itu, Ngopi Toat, ngobrol pintar bareng Toat ini tidak untuk menjustifikasi, tapi untuk memberikan pencerahan apa betul itu rendang ini gitu, dan mengapa sampai viral ketika menunya dipakai dari bahan yang non halal gitu. Ya. Silakan, Bu. Makasih Pak Toat. Yang penting yang menjadi catatan kita, kenapa ini sebuah rendang babi Ambo ini menjadi sebuah riak di tengah masyarakat Minangkabau. Tapi kita telusuri dulu. Sebenarnya kuliner itu tidak persoalan makan enak atau tidak enak, suatu yang untuk dimakan atau dimasak dan sebagainya. Tapi kuliner itu terkait dengan berpengaruh, ada hubungannya dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat. Jadi ada nilainya, nilai etiknya, ada nilai estetiknya, ada nilai simboliknya yang terkait dengan kuliner. Nah, terutama dari masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau kuliner itu tidak persoalan kita makan, persoalan membuatnya, tapi ada nilai-nilai maknanya. Contoh, kita melihat bahwa rendang makanan itu tidak hanya untuk kegiatan sehari-hari, tapi juga untuk kegiatan adat, untuk kegiatan dalam perhelatan masyarakat. Tunggu dulu, Bu. Makanan di Minangkabau itu dalam masuk bagian dari identitas atau gimana ya? Iya. Jadi kuliner ini kan bagian dari unsur kebudayaan.
di dalam unsur kebudayaan itu ada nilai-nilai masyarakat. Nah, nilai-nilai masyarakat itu adalah identitas dari masyarakat Minangkabau. Nilai-nilai masyarakat adalah nilai-nilai identitas masyarakat orang Minangkabau itu terutama adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabula. Jadi di dalam walaupun semacam kuliner, tapi ada nilai-nilai simbolik dari sistem sosial budaya masyarakat. Seperti yang kita ketahui, randang itu sebenarnya ketika kita pelajari bahwa randang itu memiliki nilai simbolik 3 tungku sajarangan gitu. Ada nilai filosofinya. Filosofi orang Minangkabau terutama bahwa orang Minangkabau itu berlandasan kepada hukum-hukum Islam, berdasarkan hukum-hukum agama. Jadi setiap apapun dalam aktivitas orang Minangkabau itu akan terkait dengan nilai-nilai dia sebagai orang yang beragama. Tapi kan Islam. tidak salah, Bu, ketika rendang itu ada bahan bakunya lain gitu dari daging sapi atau kerbau misalnya, kan tidak salah juga sebenarnya. Ya nggak apa-apa ketika dia bahan bakunya dari babi dan sebagainya, tapi ketika dia memakai simbol, ketika randang ambo. Ambo itu adalah bahasa. Bahasa itu adalah unsur dari kebudayaan. Kebudayaan itu memiliki nilai. Nilai itu yang berkaitan dengan nilai orang Minangkabau yang nilainya tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, kata-kata Padang. Padang itu kan identik dengan daerah. Daerah bagian dari Minangkabau. Sehingganya itu yang menjadi persoalan. Bahwa dia ketika dia membawa identitas dari suatu suku bangsa, dia harus mempertimbangkan apa yang menjadi nilai di dalam masyarakat itu. Nilai masyarakat orang Minangkabau ada Basandi Sara, Sara Basandi Kitabula. Maka ketika itu dia bertentangan dari nilai-nilai masyarakat, itulah yang menjadi riak dari masyarakat Minangkabau gitu. Yang menjadi riak utama kan dari masyarakat Minangkabau. Ya kalau dia bikin randang babi tidak ada bahasa simbolik identitas kebudayaan itu no problem ya. No problem. Tapi ini dia membawa sebuah identitas masyarakat yang di situ syarat dengan nilai dan makna etika. Jadi ini kita bicara etika kuliner. Etika kuliner. Kita boleh berkreativitas membuat kuliner, tapi tidak menyampingkan apa etika-etika kita di dalam membangun sebuah kreativitas dari kuliner itu. Apa beda estetika? Estetika adalah keindahan dari kuliner, enaknya rasa dan tidak enaknya. Tapi etika, ketika kita melakukan kuliner itu ada simbolik nilai-nilai masyarakat. Apakah kita melanggar? Ada persoalannya kuliner itu ada etnosentris masyarakat, etnosentris kebudayaan. Bahwa masyarakat itu punya keyakinan dengan kebudayaannya, punya keyakinan dengan nilai-nilai masyarakatnya. Ketika nilai itu disinggung, walaupun melalui sebuah kuliner, itu akan menjadi sebuah ketersinggungan yang luar biasa. Fakta ketersinggungan itu, Ibu melihatnya gimana hari ini? Itu suatu yang sangat wajar. Itu sesuatu yang ini apa enggak baperan namanya itu? Bukan, tidak baperan. Ini kan menyangkut filosofi hidup orang, menyangkut dengan nilai-nilai hidup orang gitu. Ada simbol gitu. Simbol itu bukan sebatas simbol, tapi simbol itu memiliki makna. Nah, itu yang membuat orang tidak setuju gitu ketika kata babi ambo gitu. Dan ada identitas kota Padang gitu. Jadi sehingga rendang itu diracik menjadi rendang babi atau rendang apalah namanya, ketika itu tidak memakai embel-embel Padang, tidak memakai atribut atau bahasa dari Minangkabau sendiri, bagi Ibu itu tidak persoalan kan? Ya, randang itu kan akan banyak. Randang mungkin ada randang khas Sunda, ada khas Jawa, ada khas. Randang kan dari Sumbar. Tapi sebenarnya itu rendang, bukan randang. Ya, yang Minangkabau itu randang. Ya. Randang. Bedanya ada juga. Artinya dia nyebut bukan randang, tapi rendang. Kalau dia mau bikin juga rendang babi dia bahasakan, tapi bukan kata randang. Randang tuh bahasa emiknya orang Minang gitu. Jadi orang Minang itu mengatakan marandang, itu beda. Rendang dengan randang itu emiknya orang Minangkabau. Nah, itu yang menjadi simbolik identitas orang Minang. Jadi kalau kita mengatakan randang itu orang yakin kalau randang itu orang Minang. Tapi kalau bicara rendang, bolehlah. Mungkin orang Sunda, orang Jawa dan suku-suku bangsa lain termasuk mungkin dia bikin kata-kata rendang babi, bukan randang. Nah, beda lagi. Ketika bahasa itu menunjukkan simbol identitas dari suatu kebudayaan masyarakat. Bahasa adalah budaya sebuah daerah, sehingga itu kita harus pandai-pandai mencermati dan
mengeluarkan bahasa itu. Kalau sampai tidak pantas atau menyinggung kedaerahan, rasa kedaerahan orang, pasti akan seperti inilah jadinya. Ya. Mulai dari ketua Elkam Sumbar, mulai dari ketua IKM, mulai dari Igebu Minang, sampai kepada gubernur terakhir mengecam adanya rendang babi itu. Kalau bahasa Minangnya rendang itu randang ya Bu. Ya, betul. Bu, enaknya bicara dengan Ibu dosen ini, kita bisa sharing ilmu dan menambah pencerahan. Randang sendiri di Sumbar itu kan walaupun ada dua komponennya, itu sapi dan kerbau, tapi kan di setiap daerah beda rasa Bu. Ibu pernah nggak melakukan penelitian atau pengamatan Iya. itu? Proses makanan yang ada di beberapa daerah itu kan berdasarkan dari adaptasinya terhadap lingkungan. Jadi kalau kaitkan dengan teori determinan lingkungan, mereka munculnya suatu unsur budaya itu dalam masyarakat itu tak lepas dari adaptasinya terhadap lingkungan. Kenapa kalau randang yang Payakumbuh itu dominan santannya? Karena memang orang Payakumbuh itu banyak sekali santan gitu. Dan di Payakumbuh itu dikenal juga misalnya tidak rendang daging saja, tapi ada randang daun kayu gitu. Ada randang belut, ada randang lokan dan sebagainya. Itu tergantung dari kesiapan daerahnya itu. Jadi sumber daya alam yang ada di sekitarnya, mereka menggunakan randang itu sesuai dengan apa yang ada tersedia, sehingganya variasi-variasi itu muncul karena ketersediaan dari bahan-bahannya itu tergantung dari sumber daya alamnya itu di daerah masing-masing. Maka kenapa muncul di pesisir randang lokan, karena di pesisir itu memang banyak lokan gitu. Kemudian di Payakumbuh itu sampai ada rendang belut dan sebagainya, rendang daun kayu dan sebagainya, itu tidak lepas dari proses adaptasi mereka terhadap lingkungan sumber daya alamnya itu gitu. Kemudian dari analisa Ibu, begitu hebatnya rendang ini sehingga 3 tahun terakhir atau ke tahun lah yang saya pahami gitu kan, CNN mengeluarkan bahwa randang Padang itu adalah makanan terlezat di dunia, sehingga hebat gitu, sehingga banyak orang yang ingin menikmati randang itu. Bahkan randang kini itu sudah diekspor ke beberapa negara lain dalam bentuk sudah tersaji Bu, sudah di packing. Kawan saya melakukan ekspor randang itu sampai ke Jepang, dan itu saat ini orang Jepang pun sangat mendoyani makan randang itu. Nah, apakah tadi sebelum on air kita bicara dari babi Ambo ini, apakah nggak ada hidden agenda untuk menggerus kelezatan dan keterpopuleran randang Padang itu? Iya, bisa saja itu. Jadi membangun dalam paradigma atau analisa Ibu. Ya, bisa saja itu kan. Karena randang ini sudah menuju dunia gitu, akan ditetapkan oleh UNESCO. Nah, randang ini yang dikaitkan dengan Minangkabau itu kan kalau dibahasakan sekali itu kan berbasis Islam gitu. Mungkin ada sesuatu ketidakinginan bahwa ini sebuah identik dengan sebuah makanan yang khas dari orang-orang tertentu dan ingin mengimbangi gitu dari orang-orang etnik tertentu gitu. Ya bisa saja, tapi kita kan belum harus mencari juga bukti-bukti ya kalau memang itu ada hidden terhadap rendang itu. Dan saya juga melihat ada juga kadang-kadang orang itu ada ketidaksukaannya terhadap etnis tertentu, dia membangun sesuatu hal yang bertentangan dengan etnis tertentu. Nah, itu kan perlu kita cari juga apa yang menjadi data-data yang terkait apakah iya itu tidak. Tapi kita kan bisa secara sepintas kita melihat ada asumsi gitu bahwa ini persoalan ini tidak hanya sebatas persoalan kreativitas dia untuk membuat randang gitu, tapi tidak terlepas dari inovasi. Iya, tapi ada penyampaian dari nilai-nilai penting dari orang lain. Dia tidak melihat sebuah relativisme kebudayaan orang lain, tapi dia tidak melihat mengabaikan dari nilai-nilai orang lain yang sebenarnya itu bisa menimbulkan ria-ria. Ya,
Itu yang kita lihat gitu. Kalau hanya kreativitas, saya pikir orang-orang yakin bahwa sebenarnya kata ambo itu orang Minang, Padang itu orang Minang, dan daging babi itu memang dia haram bagi orang-orang Islam, dan orang Minang itu kan rata-rata orang Islam gitu. Bentar Bu, dari Ibu sebagai pemerhati kuliner Minang dan setelah berkeliling mencari potensi-potensi randang di beberapa daerah di Sumbar ini, Ibu clear kan bahwa racikan randang baik dari mulai proses sampai tersaji itu halal ya? Kalau dalam historisnya iya halal. Halal mulai dari misalnya bumbunya dari sapade, langkueh gitu ya, bawang putih, bawang merah, kemudian santan, kemudian daging, kemudian bahan apalagi ya, cabai merah gitu kan. Semuanya itu barang-barang halal, tidak ada yang menyangkut dengan barang-barang yang non halal gitu. Dan itu memang digunakan untuk sebuah kegiatan yang masyarakat, tidak hanya kegiatan untuk kebutuhan sehari-hari, tapi juga untuk kebutuhan bersama, kebutuhan masyarakat banyak. Maka tidak bisa ketika kebutuhan bersama itu identik dengan apa yang menjadi nilai masyarakat bersama. Nilai masyarakat bersama itu adalah adat basani syarak basani kitabullah, keputusan yang bersama dilakukan secara mufakat. Maka apapun yang kegiatan makanan itu harus sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Kecaman serentak kemarin itu Bu, ini pertanda apa tadi itu, kuliner itu ternyata bisa menjadi magnet untuk bersatunya tokoh-tokoh dalam satu isu yang serentak mengecam gitu. Ya karena mereka dalam satu identitas, namanya identitas Minang, ada core value yang membuat mereka satu gitu. Nilai core value-nya itu mereka meyakinan bahwa mereka sebagai orang Minang itu adalah Islam, adat basani syarak basani kitabullah. Jadi mereka itu merasa itu semua, identitas mereka itu sama, nilai mereka itu sama. Ketika nilai mereka disinggung, akhirnya mereka dari berbagai pihak pun menentang itu. Artinya kuliner mempersatukan. Mempersatukan. Banyak orang mengatakan kuliner itu akan mempersatukan orang. Dia tidak hanya akal tapi juga rasa gitu. Kemudian Bu, terbaru itu justru ada seorang pakar yang mungkin telah merubah kalimat bahasanya di dalam pemberitaan online yang saya lihat. Ternyata daging babi atau babi itu memang cocok untuk direndang gitu. Ini kan sebuah hal yang cukup potensial juga, randang babi itu menjadi pasar yang untuk menyasar orang di luar muslim lah yang pasti kan. Ya. Nah, ini apa nih komen bantahan dari Ibu sebagai seorang pemerhati gitu? Ya, kalau saya baca, dia kan ahli kuliner dia. Tapi sebenarnya tentang randang ini kan bisa dilihat dari berbagai perspektif ya. Kalau dari penelitian kedokteran, memang randang itu dengan bumbu-bumbunya itu adalah untuk mematikan bakteri-bakteri yang ada pada daging. Tapi yang selama yang diteliti oleh Fakultas Kedokteran UNAN adalah daging sapi dan daging kerbau. Dan Ibu itu penelitiannya dari mana? Itu yang saya tanyakan dulu. Penelitian dari mana bahwa itu mematikan juga bakteri-bakteri yang ada pada babi gitu. Kemudian pernyataan Ibu itu mungkin sebenarnya lebih dia mengatakan ketika rendang itu dibikin dengan bahan-bahan apapun tidak masalah gitu. Tapi yang ketika ada masalah, ketika rendang itu membawa simbol identitas dari suku bangsa tertentu dan suku bangsa itu tidak setuju babi itu sebagai makanan mereka. Babi itu menjadi sesuatu yang dilarang dalam komunitas mereka, dalam identitas mereka. Nah itu si Ibu itu saya pikir ketika saya baca dia lebih mengatakan rendang babi itu sah-sah saja dibikin, tapi jangan kaitkan. Karena si Ibu itu melihat dengan estetika, ya, bukan dengan etika ya. Ya, dia melihat estetika memang bisa lebih enak, tetapi mau diuji dulu. Itu ahli kedokteran, ahli gizi yang harus menguji bahwa sebenarnya apakah rendang babi itu juga sama dengan rendang sapi yang bumbu-bumbunya itu mematikan dari bakteri, karena bakteri babi kan lebih banyak dari daging sapi atau daging kerbau. Nah itu perlu diuji lagi kalau itu gitu.
Tapi yang saya pikirkan persoalan yang sangat penting di sini bukan persoalan estetika, tapi persoalan etika. Bagaimana sebuah orang membuat kuliner itu mempertimbangkan apa yang menjadi nilai masyarakat. Perlu relativisme kebudayaan gitu. Kita memahami kebudayaan orang itu, tidak setuju nggak ketika kita mengambil makna dari simbol ketika kita membuat kuliner tertentu gitu. Nah, seperti itu jadi persoalannya. Oh ya. Jadi gini Bu, saya melihat kuliner Minang tuh atau makanan Minangkabau itu memang luar biasa kasanah dan potensinya. Sehingga itu dulu-dulu juga pernah dilakukan sama orang, viralkan sama orang bahwa makanan Padang itu lemaknya luar biasa. Itu kan bentuk salah satu untuk menjatuhkan kekuatan ekonomi dari sumber masakan Padang. Ternyata dari beberapa penelitian justru mengatakan dengan racikan Minang itu lemak-lemak jahat itu sudah menjadi lemak yang katanya. Tapi itu tidak viral. Karena persaingan masakan itu kan luar biasa Bu. Bukan saja masakan Minang dengan masakan Jawa, masakan Sunda atau masakan apa, tapi ada juga fried chicken, ada juga KFC, ada juga Texasnya, ada juga ininya gitu kan. Kita orang Minang, kemanapun pergi keluar dari Minang ini, pasti yang pertama kita tandai daerah itu adalah tempat rumah makan Padangnya ada nggak, kan itu. Sehingga ada anggapan orang, kalaulah ada penduduk di bulan, mungkin rumah makan Padang juga ada di bulan. Ini yang membuat luar biasa, sehingga saya melihat tadi ada hidden tadi itu ada persaingan bisnis kayaknya, sehingga untuk menjatuhkan sebuah kuliner khas Padang itu ya dengan cara-cara ini. Ya, kita kalau melihat dari itu dalam perspektif ekonominya ya, kemudian kita bisa melihat dari perspektif kebudayaannya, dari perspektif estetiknya, bisa saja itu gitu menjatuhkan seperti kayak dulu mengatakan randang itu menyebabkan kolesterol yang tinggi, itu kan pernah terjadi. Tapi itulah kekuatan dari orang-orang peneliti yang akhirnya membuktikan bahwa sebenarnya bukan kolesterol, tapi adalah sebuah antisipatif ya, karena sudah diracik oleh bumbu-bumbu yang tumbuh di tanah Sumatera Barat ini. Saya pikir ketika terkait dengan randang babi, saya belum yakin ya bahwa itu akan menghilangkan sesuatu yang tidak baik di pada babi. Tapi sebenarnya babi itu kan dilarang Allah, itu kan ada maksud. Kenapa kita tidak makan daging babi? Karena daging babi itu ada sebuah mudaratnya bagi orang-orang yang memakannya. Babi kegunaan dan fungsinya adalah untuk menjaga hutan. Nah, jadi fungsinya bukan untuk dimakan, tapi fungsinya adalah untuk menjaga hutan, untuk menjaga kehidupannya berada dengan kehidupan penjagaan alam dan ekosistem lingkungan, ekosistem lingkungan, bukan untuk dikonsumsi. Nah, Allah telah menciptakan juga, bukan kita tidak menafikan ciptaan Allah. Orang mungkin bilang, kenapa tidak boleh makan daging babi? Itu kan ciptaan Allah juga, tapi Allah menempatkan kalau babi itu adalah untuk penjaga hutan, untuk menjaga hal yang lain. Tapi untuk konsumsi diberikan makanan-makanan yang halal, seperti daging sapi dan daging kerbau dan sebagainya. Oke Bu dosen, sebelum kita mengakhiri ini, sebelum sampai ke testimoni Bu dosen, apakah akan dibiarkan seperti ini? Apakah langkah-langkah preventif, antisipatif terkait kekhasan kuliner Minang itu, terutama randang ini? Apakah ada pola bagi Bu dosen untuk menjadikan bahwa randang Minang itu hanya dari sapi dan kerbau, selain dari itu nggak bisa? Itu gimana cara manunya? Apakah ada nggak cara untuk gitu, atau kata gubernur kemarin seluruh kuliner Minang akan disertifikat, atau cara dari Bu dosen ada nggak itu? Ya, memang kan selama ini kan ada untuk menjadikan randang Minangkabau itu kan ada hak kekayaan intelektual, ada namanya semacam warisan budaya tak benda, tapi ada juga identitas geografis. Jadi ada sebuah kuliner itu ada diberikan hak cipta terhadap identitas dari daerah tertentu. Nah, itu juga menjadikan sehingganya menjadi payung hukum terhadap. Dan itu siapa yang bisa mengajukannya gitu?
Kalau apa ya, identitas geografis itu ke Kementerian Hukum dan HAM. Ya, yang siapanya yang mengajukan, orang warga atau pemerintah atau apa gitu? Ya pemerintah, pemerintah. Dan selain itu juga kekuatan-kekuatan masyarakat memperkuat daripada keberadaan dari kuliner itu menjadi sebuah kuliner dari Minangkabau. Jadi apa namanya, pernyataan-pernyataan identitas dari masyarakat itu juga salah satu kekuatan menyatakan bahwa ini kuliner khas dari Minangkabau. Dan sebenarnya yang disebut kuliner khas Minangkabau itu tidak akan pernah dicuri orang karena dia punya khas sendiri. Khasnya itu adalah ini, dia terdiri dari daging sapi atau daging kerbau dan daun-daunan yang halal. Kemudian dengan bumbu-bumbunya yang seperti ini, itulah kuliner khas dari Minangkabau. Ketika dia berada dari bahan yang selain yang menjadi khas dari orang Minangkabau, berarti itu bukan randang orang Minangkabau. Nah, yang menjadi persoalan ketika dia membawa simbol itu tadi, ambo dan padang, dia menyinggung dari simbolik dari masyarakat Minangkabau. Itu persoalannya gitu. Itulah Bu dosen kita, Bu Dr. Wirdaningsih, yang menguliti persoalan babi ambo dalam perspektif budaya dan kekhasanan Minangkabau yang kuat dengan filosofinya. Kuliner bisa mempersatukan karena dia kuat dengan rasa. Kemudian kuliner Minangkabau itu beda. Jangan pakai embel-embel ambo maupun padangnya. Silahkan mau berinovasi dan kreasi, tapi ingat ada etika-etika terkait kuliner itu. Mungkin sebelum ditutup ngopi toat, ngobrol pintar bareng toat bersama Bu Wirdaningsih. Testimoninya silakan Bu terkait dengan topik kita. Terima kasih. Kuliner itu tidak hanya bicara estetika, tapi juga bicara etika. Ketika mengembangkan kuliner itu, kita harus mempertimbangkan apa yang menjadi nilai kebudayaan masyarakat lain. Kita harus memandang secara relativisme kebudayaan bahwa masyarakat itu memiliki nilai tersendiri. Maka hati-hati dalam mengembangkan kreativitas kuliner, jangan sampai kuliner yang kita kembangkan itu menyinggung dari nilai-nilai dari masyarakat tertentu yang akhirnya menimbulkan riak, ketidakpersatuan kita di dalam ranah masyarakat Indonesia gitu. Oke, itulah guys, ngopi toat, ngopi bareng toat sore ini. Kita akhiri bahwa ini bukan untuk menjustifikasi, tapi ini untuk ajang sharing dan pencerahan. Bila topik kuliah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuliner. Itu Bu.